Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini saya akan membawakan membuat video bagaimana sih step by step terciptanya tenaga listrik mulai dari pembangkit hingga sampai ke konsumen. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Energi Terbarukan dan Tenaga Listrik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mutmainnah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Samsul Bari Saputra dan NIM 24 OSP 021 dari kampus Politeknik Ati Makassar. Untuk jenis pembangkit yang saya ambil yaitu jenis pembangkit listrik tenaga air. Mengapa? Karena energi listrik ini merupakan energi bersih dan terbarukan, yang dimana air ada di mana-mana di sekitar kita. Baik, lanjut. Eh, Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa sih itu energi listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan pembangkit listrik yang bekerja dengan memanfaatkan energi listrik sebagai sumber utama energi air. Sebagai sumber utama, energi air yang digunakan berasal dari perbedaan ketinggian permukaan air atau dari aliran sungai yang memiliki debit besar. Dalam PLTA, air tidak habis digunakan, melainkan dikembalikan ke sungai setelah memutar turbin, sehingga sistem ini ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, PLTA juga memiliki keunggulan berupa biaya operasi yang relatif rendah dan umur pembangkitan yang panjang. PLTA sendiri sangat cocok digunakan di wilayah yang memiliki sumber daya air melimpah dan kontur wilayah berbukit atau pegunungan. Selain menghasilkan listrik, PLTA juga dapat berfungsi sebagai pengendali banjir, irigasi, dan penyedia air baku. Selanjutnya, dalam PLTA sendiri ada beberapa komponen, yaitu bendungan atau waduk, saluran pipa, turbin air, dan generator. Untuk bendungan tidak hanya berfungsi menampung air, tetapi juga mengatur kestabilan pasokan energi listrik. Dengan adanya bendungan, PLTA dapat beroperasi secara terus-menerus meskipun debit air sungai berubah. Bendungan dilengkapi dengan pintu air dan spillway untuk mengontrol volume air serta mencegah kerusakan akibat kelebihan air. Komponen yang kedua yaitu saluran pipa pesat atau penstock. Penstock dirancang dari bahan baja atau beton bertulang yang kuat untuk menahan tekanan air tinggi. Diameter dan panjang penstock sangat mempengaruhi efisiensi sistem. Kehilangan tekanan dalam penstock harus diminimalkan agar energi air yang sampai ke turbin tetap maksimal. Selanjutnya yaitu turbin air. Turbin air merupakan komponen utama dalam konversi energi. Bentuk dan sudut turbin dirancang secara aerodinamis agar mampu menangkap energi air secara optimal. Turbin Platon digunakan untuk head tinggi dan debit kecil, turbin French untuk kondisi sedang, sedangkan turbin Kaplan untuk head rendah dan debit besar. Kemudian yaitu generator. Generator di sini pada PLTA umumnya merupakan generator jenis sinkron yang bekerja pada kecepatan tetap. Medan magnet pada generator dihasilkan oleh arus eksitasi sehingga tegangan dan frekuensi listrik dapat dikontrol dengan baik. Nah, adapun beberapa jenis turbin yaitu turbin Platon, Kaplan, Francis, dan Crossflow. Turbin Platon cocok untuk head tinggi menggunakan bucket dan jet air untuk menghasilkan energi. Turbin Kaplan ideal untuk head rendah karena menggunakan baling seperti propeller dengan sudut yang dapat disesuaikan. Turbin Francis beroperasi pada head menengah, memiliki sudut tetap dan sudut gerakan untuk efisiensi dan optimal. Turbin Crossflow cocok untuk
aliran kecil air alir melintas sudut 2 kali dan efisiensi maksimal. Nah, setelah itu adapun prinsip kerjanya atau proses kerjanya. Prinsip kerja PLTA melibatkan proses konversi energi secara berurutan, yaitu energi potensial air, energi kinetik, energi mekanik, energi listrik. Energi air yang berada di bendungan ini memiliki energi potensial akibat perbedaan ketinggian. Ketika dialir ke turbin, putaran turbin diteruskan ke generator, sehingga putaran turbin diteruskan ke generator sehingga menghasilkan energi listrik. Energi listrik kemudian disesuaikan tegangannya sehingga sebelum disalurkan ke jaringan transmisi. Nah, sebelum ke transmisi, dari generator ini masuk ke gardu induk. Gardu induk ini merupakan pusat pengendali tenaga listrik yang sangat penting dan dalam menjaga kestabilan sistem. Selain mengatur ketegangan, gardu induk juga berfungsi sebagai titik proteksi untuk mendeteksi gangguan dan memutus aliran listrik jika terjadi kondisi tidak normal. Ada beberapa jenis gardu induk. Yang pertama gardu induk step up, step down, gardu induk distribusi, transmisi. Menurut induk step up digunakan di dekat pembangkit listrik. Tegangan dinaikkan untuk mengurangi arus sehingga rugi-rugi daya akibat panas dapat diminimalkan. Jenis kedua yaitu gardu induk step down digunakan sebelum jaringan distribusi. Tegangan diturunkan agar aman digunakan oleh konsumen. Kemudian gardu induk transmisi berfungsi sebagai penghubung antara jaringan transmisi dan distribusi serta sebagai titik pengatur beban. Selanjutnya yaitu gardu induk distribusi merupakan tahap akhir sebelum listrik disalurkan ke pelanggan melalui jaringan tegangan menengah. Adapun beberapa komponen gardu induk yaitu transformator daya, neutral grounding resistance, circuit breaker, disconnected switch, lightning eraser, rel atau busbar, current transformer, potential transformer, trafo pemakaian sendiri. Untuk transformator daya dilengkapi dengan sistem pendingin seperti ONAN, ONAF, OVAV untuk menjaga suhu kerja tetap aman. Selanjutnya itu neutral grounding resistance atau NGR digunakan untuk mengurangi kerusakan peralatan dan meningkatkan keselamatan personel saat terjadi gangguan satu fasa ke tanah. Circuit breaker modern menggunakan media pemadam busur api seperti SF6 atau vakum yang mampu memutus arus besar dengan cepat. Disconnected switch DS tidak boleh dioperasi saat berbeban karena tidak memiliki kemampuan pemadaman busur api. Selanjutnya itu lightning eraser LA bekerja dengan cara menyalurkan lonjakan tegangan ke tanah sehingga peralatan gardu tetap aman. Busbar, konfigurasi busbar single double ring bus dipilih berdasarkan tingkat keandalan yang diinginkan. CT dan PT. CT dan PT sangat penting dalam sistem proteksi karena menjadi input bagi relay proteksi. Trafo pemakaian sendiri atau TPS memastikan sistem kontrol dan proteksi tetap berfungsi meskipun terjadi pemadaman pada jaringan utama. Setelah melalui gardu induk ini, secara menurut tadi dari turbin ini memutar generator, kemudian generator masuk ke dinaikkan tegangan oleh gardu induk step up, kemudian tegangan dari setelah step up maka tegangan akan ditransmisikan. Nah, transmisi sendiri adalah proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit menuju gardu induk atau pusat beban dengan menggunakan tegangan tinggi hingga ekstra tinggi. Penggunaan tegangan tinggi bertujuan untuk memperkecil arus listrik yang mengalir sehingga rugi-rugi daya akibat pemanasan pada penghantar dapat diminimalkan. Dengan demikian, energi listrik dapat disalurkan dalam jarak jauh secara efisien dan ekonomis.
Selain itu juga, sistem transmisi juga berperan penting dalam menjaga kestabilan sistem tenaga listrik secara keseluruhan. Di sini juga beberapa ada komponen dari sistem transmisi, yaitu saluran transmisi, menara transmisi, konduktor, isolator, gardu induk, step up, step down, transformator daya, pemutus tenaga, roll proteksi, sarjan eraser, grounding system, OPGW, dan SCADA. Saya akan menjelaskan beberapa saja komponen sistem transmisi, yaitu sistem transmisi tenaga listrik terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan dan bekerja sama secara kesatuan. Menara transmisi berfungsi menumpak konduktor pada ketinggian tertentu agar aman dari jangkauan manusia dan benda lain. Menara ini dirancang untuk menahan beban mekanik akibat berat konduktor, gaya angin, dan kondisi cuaca ekstrim. Kemudian konduktor berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari satu titik ke titik lain. Pemilihan jenis konduktor sangat penting karena harus memiliki daya listrik yang baik sekaligus kuat secara mekanik. Isolator digunakan untuk memisahkan konduktor dari menara transmisi agar tidak terjadi kebocoran arus ke tanah. Selain itu, sistem transmisi juga dilengkapi dengan surge arrestor untuk melindungi jaringan dan lonjakan tegangan akibat sambaran petir. Sistem pentanahan grounding system berfungsi menyalurkan arus gangguan ke tanah sehingga keselamatan peralatan dan personal tetap terjaga. Adapun beberapa jenis dari sistem transmisi, yaitu SUTAT, SUTET, SUTT, SUTM, SUTR. Saluran transmisi dibedakan berdasarkan tingkat tegangan dan fungsi dalam sistem tenaga listrik. SUTET. SUTET ini saluran udara tegangan ekstra tinggi. Digunakan untuk menyalurkan daya dalam jumlah sangat besar dengan jarak jauh, biasanya menghubungkan pembangkit besar dengan pusat beban utama. SUTT, saluran udara tegangan tinggi, berfungsi menyalurkan listrik dari gardu induk utama ke gardu induk lainnya. SUTTAS, saluran udara tegangan tinggi antara sistem, atau saluran udara tegangan tinggi arus searah, digunakan untuk menghubungkan dua sistem kelistrikan yang berbeda agar dapat saling mendukung pasokan daya. SUTM, saluran udara tegangan menengah, merupakan bagian awal dari sistem distribusi yang menyalurkan listrik dari gardu induk distribusi ke trafo distribusi. SUTR ini adalah jaringan terakhir yang menyalurkan listrik langsung ke konsumen. Setiap jenis saluran memiliki standar konstruksi dan pengaman yang berbeda sesuai dengan tingkat tegangannya. Di SUTTAC ini, arus yang dialiri yaitu 250 kV sampai dengan 500 kV. SUTET lebih dari 230 kV. Untuk SUTT 35 sampai 230 kV. Untuk SUTM 1 kV sampai 35 kV dan SUTR 100 volt sampai 1 kV. Nah, dari pembangkit tadi masuk ke step up, kemudian transmisi, kemudian masuk ke distribusi step down. Kemudian di trafo step down ini akan didistribusikan ke konsumen. Distribusi tenaga listrik adalah tahap akhir dalam sistem penyaluran energi listrik, yaitu menyalurkan listrik dari gardu induk distribusi ke konsumen akhir. Pada tahap ini, kualitas tegangan dan kontinuitas suplai sangat diperhatikan karena langsung berhubungan dengan kenyamanan dan keselamatan pengguna listrik. Gangguan pada sistem distribusi akan langsung dirasakan oleh konsumen dalam bentuk pemadaman atau penurunan kualitas tegangan. Sistem distribusi dirancang agar mampu melayani berbagai jenis beban,
mulai dari rumah tangga, fasilitas umum, hingga industri. Oleh karena itu, jaringan distribusi harus fleksibel, mudah dioperasikan, dan memiliki sistem proteksi yang baik untuk meminimalkan gangguan. Adapun jenis-jenis distribusi tenaga listrik, yaitu distribusi primer (MV), distribusi sekunder (LV), sistem radial, sistem ring, dan sistem network. Sistem distribusi primer menggunakan tegangan menengah untuk menyalurkan listrik dari gardu induk ke trafo distribusi. Distribusi sekunder menggunakan tegangan rendah untuk menyalurkan listrik dari trafo distribusi ke pelanggan. Selain itu, berdasarkan tingkat tekanan, sistem distribusi juga dibedakan berdasarkan konfigurasi jaringan. Kemudian sistem radial menggunakan sistem yang paling sederhana dan murah, tetapi memiliki kelemahan karena jika terjadi gangguan, saluran pelanggan pada jalur tersebut akan padam sehingga sistem ini kurang efektif. Kemudian sistem ring memiliki keandalan yang lebih baik karena memiliki jalur alternatif sehingga pasokan listrik masih dapat dipertahankan saat terjadi gangguan. Kemudian sistem network merupakan sistem paling andal karena memiliki banyak jalur supply sehingga biaya pembangunan dan perawatan sangat tinggi. Dari beberapa jenis sistem distribusi ini merupakan dari segi efisiensi dan keandalan, menurut saya sistem ring dianggap paling seimbang karena mampu menjaga kontinuitas pelayanan dan biaya yang masih relatif ekonomis dibandingkan sistem network. Sebagai kesimpulan, PLTA adalah sumber energi penting yang bersih, berkelanjutan, dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan memanfaatkan energi air, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan untuk generasi mendatang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.